Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madri Faiz Setiawan dengan NNP 5017251021. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai bab atau chapter ketiga yaitu The Sea Floor gitu. Maksudnya adalah di sini akan menjelaskan lebih lanjut tentang samudera, lantai-lantai samudera begitu, tentang baik merupakan proses, terus setelah adanya proses, terus nanti kita juga bahas morfologi morfologi apa yang terbentuk di dalam lantai samudera itu. Baik, the seafloor, lantai samudera. Nah, lantai samudera ini memiliki banyak karakteristik dan juga memiliki banyak morfologi-morfologi yang bisa kita amati. Nah, bagaimana penemuan-penemuan para peneliti itu bisa menemukan adanya morfologi-morfologi dari lantai samudera itu? Karena di sini dijelaskan pada gambar pertama itu ada kapal. Apa sih kapal itu? Jadi pengukuran atau proses untuk mencari tahu gimana sih proses-proses dan juga kenampakan yang ada di lantai samudera itu menggunakan kapal yang mana nanti di prosesnya itu ada kita sangkut paut dengan menggunakan di sini ada echo sounder, terus ada bathymetry, seismic refleksi dan hidropon, terus ada nanti di situ ada sound source-nya gitu. Nah, sebelum itu perlu ketahui juga di gambar ini adalah merupakan Geodesy Resolution a ship built for sampling both sediment and rock from the deep ocean floor. Gitu. Jadi ini merupakan hasil dari yang apa namanya tuh diambil dari kedua sedimen dan batuan dari deep ocean floor, lantai samudera dalam gitu. Nah, ini pada saat prosesnya itu kita mengambil sebuah sampel sampel sedimentasi di dalam samudra begitu. Nah, pada saat itu di sini kemudian eh, berkembanglah cara-caranya yaitu dengan adanya echo sounder, seismic refleksi, shock bathymetry dan juga sensor. Jadi pada saat kita mencari tahu gimana sih penampakan atau morfologi di bawah laut itu yang pertama itu kita bisa menggunakan dengan adanya echo sounder, yang mana echo sounder itu digunakan untuk mengukur kedalaman laut gitu. Nah, echo sounder ini memiliki prinsip yang mana suara itu dipancarkan ke dalam eh, samudra, kemudian gelombang suara itu dipantulkan dan ditangkap kembali oleh si kapal itu. Nah, kemudian ada juga batimetri yang mana batimetri ini untuk merekam merekam gimana sih kenampakan dan juga beberapa elevasi dari lantai samudra sehingga bisa di situ direkam morfologi-morfologi apa yang terbentuk di dalam lantai samudra itu sendiri. Terus kita juga bisa menggunakan teknologi yang dinamakan yaitu seismic refleksi. Seperti pada bab sebelumnya, refleksi ini kita bisa gunakan untuk apa namanya tuh mencari kedua lapisan yang berbeda. Nah, kan ini kan yang namanya seismik itu kan getaran kan. Nah, getaran ini dia akan digunakan eh, pada saat eh, misal ada yang namanya peledak, terus peledak itu di dijatuhkan dan kemudian dari eh, itu akan direkam ke yang namanya hidropon. Kalau yang di darat itu kan namanya geopon. Nah, kalau yang di laut itu namanya hidropon. Terus ada Sidens to vessel itu biasanya dia lebih dalam gitu untuk merekam yang ada di bawah permukaan itu. Terus
Jadi, di dalam morfologi laut atau kenampakan yang ada di dasar laut, itu kita bisa mengidentifikasinya, mengkelompokkannya bisa berdasarkan beberapa faktor. Nah, di sini kita perlu ketahui juga ada apa aja dan apa namanya, morfologi apa aja yang ada di dalam lautan. Oke. Nah, di sini ada yang namanya continental shelf dan juga continental slope. Perlu teman-teman ketahui juga bahwasannya batas kontinental itu berhubungan juga dengan laut. Nah, batas kontinental itu dipengaruhi oleh struktur atau proses tektoniknya gitu. Nah, untuk gambar ini kita bisa bedakan yang namanya adanya batas benua aktif dan juga ada batas benua pasif. Nah, batas benua aktif itu apa? Batas benua aktif merupakan batas benua yang di situ merupakan batas dari proses, kalau yang aktif itu batas dari proses tektonik aktif. Namun, kalau di situ merupakan batas kontinental pasif, maka di situ merupakan batas kontinen atau batas yang pertemuan yang memang di situ jauh dari proses tektonik. Oleh karena itu, kita bisa lihat di sini yang aktif continental margin merupakan eh, bervariasi gitu dari bentukan ininya apa namanya batas-batas yang dia memang berbatasan dengan samudra gitu. Nah, di situ juga mempengaruhi kenampakan atau suatu batas si benuanya. Yang mana di sini ada continental shelf, terus ada continental shelf, ada ocean trench, terus ada ocean basin floor. Nah, ini adalah yang biru ini adalah garis di mana eh, garis pantai atau garis permukaan laut gitu. Nah, ketika dia si garis permukaan laut, nah mencapai yang namanya daratan, ini namanya. Terus ini pertemuan ini dengan daratan, itu dia ketika dia menuruni dari si daratan benuanya ini, menuruni dengan catatan dia tidak terjal atau landai, itu biasa dinamakan continental shelf. Continental shelf itu merupakan miringan dari si benua, namun belum mencapai keterjalan yang terjal gitu. Biasanya continental shelf ini mencapai 50 kilometer. Terus setelah continental shelf, dia akan ada yang namanya kemiringan lereng dengan yang bisa dibilang terjal. Nah, yang terjal ini biasa disebut dengan continental slope. Terus saat continental slope, di situ ada ocean trench atau palung laut, yang mana palung samudra atau palung laut ini merupakan hasil hasil dari proses tektonik aktif tadi. Nah, proses tektonik aktif itu kan kayak misal kita bisa sebutkan yang namanya ada itu tumbukan lempeng. Nah, tumbukan lempeng ini biasanya itu disebabkan oleh proses subduction, konvergensi subduction. Bisa kita lihat contoh yang gampangnya itu ada di selatan Jawa dan juga ada di Sumatera. Di situ kita bisa perhatikan yang namanya adanya ocean trench atau palung laut. Di situ di deretan dari barat utara Sumatera kemudian ke bawah selatan Jawa. Di situ ada yang namanya ocean trench. Oke, itu merupakan hasil dari proses subduction. Terus ocean trench terbesar di dunia itu juga merupakan yang namanya ada palung palung Mariana yang terbentuk ada eh, di Filipina begitu. Nah, setelah palung itu kemudian akan ada ocean basin floor, yaitu merupakan aslinya itu merupakan basin atau dia adalah kayak dasar gitu dari samudra. Jadi kalau kita bisa identifikasikan
batas-batas Laut Selatan Jawa itu bentukannya gitu. Kenapa banyak di situ ketika ada kecelakaan di situ tidak jarang ditemukan karena di situ memang adanya palung samudra. Jadi akan bisa tenggelam sedalam itu. Terus kalau yang Pacific Continental Margin merupakan di sini batas benua yang memang di situ jauh atau tidak ditempati oleh proses-proses tektonik baik itu pergerakan lempeng. Nah, di situ bisa kita lihat ada yang pertama ada continental shelf sama konsepnya sama yaitu keturunan dari ini namanya batas benua itu sendiri yang tidak landai. Kemudian ada yang landai maksudnya. Kalau yang terjal itu namanya continental shelf di sini ada dan pertemuan antara di situ benua dan juga samudra kerak samudra dan kerak benua itu dinamakan continental rise di sini. Jadi continental rise itu kita bisa identifikasikan juga nanti kita jelaskan lebih lanjut. Di situ ada yang namanya nanti eh, pengendapan-pengendapan dari sedimentasi yang dibawa transportasi oleh si benua itu. Nah, di situ kita bisa melihat banyak banget sedimentasi yang dibawa, baik itu dari runtuhan si benua itu maupun dari aliran sungai di daratan. Tuh. Terus ada abyssal plain. Abyssal plain itu tadi, abyssal plain itu tempatnya si sedimentasi ini terdeposisi. Nah, terus ada ini untuk gambaran dari semuanya gitu ya. Misal di sini ada benua, terus ini ada benua juga, dan di sini misal benuanya ini emang di situ banyak proses tektonik, terus di sini ada proses yang tidak tektonik gitu. Ini untuk gambarannya gitu. Jadi ini ada mid oceanic ridge. Misal karena mid oceanic ini nih, si ini pergerakannya ke sini, terus ini pergerakannya ke sini, dan di sini kan kayak adanya eh divergensi gitu, divergensi. Ini bergerak ke sini kan yang daratan ini yang sebelah kiri dia bergerakan ke kiri kan kiri terus yang ini kan ke kanan nah ketika ke kanan dia akan bertemu di sini gitu nah untuk penjelasan lebih lanjutnya ini continental shelf itu biasanya ada di 100 sampai 200 meter di bawah permukaan laut nah untuk kalau kita bisa lihat continental slope itu dia berarti dari 300 sampai 2 kilometer gitu nah eh, dari permukaan laut ke dasar continental shelf itu jangkanya ada 2 kilometer. Nah, untuk dari bibir pantai sampai ke continental shelf itu jaraknya adalah 50 kilometer sendiri gitu. Nah, untuk kedalaman si continental shelf itu dari nol permukaan laut sampai 100 hingga 200 meter di bawah permukaan laut. Nah, terus di bawahnya ya ini continental shelf ya, continental shelf and continental slope itu vertical exaggeration 25 times the continental slope has a actual slope and only 4 or 5 degrees but the great vertical exaggeration of this drawing makes it appear to be sloping about 6 degrees. Nah, ini untuk gambaran the continental shelf lies upon continental crust and the continental rest lies upon ocean crust. Nah, ini untuk kompleks transisinya dari continental crust dan juga di situ ada kerak samudra gitu. Nah, yang seperti yang tadi saya sudah bilang, ini tuh kerak benua. Terus di sini ada kerak samudra yang mana continental rest ini merupakan pertemuan antara kerak benua dan juga kerak samudra gitu. Ini yang continental shelf ini yang masih landai, terus ada continental slope gitu. Untuk pengertiannya sendiri, continental shelf a shallow submarine platform at the edge of the continent. Inclines very gently seaward, generally at angle of 1 degrees gitu kan. Jadi kemiringan sudut si continental shelf ini hanya bisa biasanya itu 0,1. Jadi dia masih terbilang landai untuk ciri-cirinya itu. Nah, kedalamannya itu adalah 100 sampai 200 meter. Itu untuk si continental shelf.
Nah, kalau yang continual slope itu sudah seperti saya jelaskan. Pengertiannya itu adalah is a relativity steep slope that extend from a depth of 100 and 200 meters at the edge of the continental shelf down to oceanic steep gitu. Jadi setelah 100 sampai 200 meter ke bawah itu biasanya merupakan zona di mana di situ zona continental slope yang mana kemiringannya ini bisa mencapai 4 derajat sampai 5 derajat gitu. Terus ada submarine canyon, di mana submarine canyon ini merupakan jurang kayak gitu, jurang yang dia membentuk seperti bentukan V. Nah, di sini ditunjukkan seperti gambar 3,8. Nah, ini merupakan submarine canyon yang mana submarine canyon ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, beberapa faktor ini bisa jadi karena adanya runtuhan di daripada si apa namanya tuh lereng benua yang menuruni samudra. Nah, itu bisa jadi karena memang di situ terjadi runtuhan akibat perbedaannya resistivitas yang terbentuk di lereng-lereng benua tersebut. Nah, biasanya submarine canyon ini memiliki kedalaman yang memang di situ bisa terbilang dalam. Nah, faktor yang kedua itu bisa disebabkan karena adanya aliran sungai yang berasal dari daratan atau dari benua. Nah, biasanya aliran sungai itu membawa beberapa eh, material-material yang di situ bisa membuat si lereng benua itu mengalami mengalami pelapukan atau mengalami eh, apa namanya penggerusan gitu, penggerusan yang mana kan kita belum tahu arus laut itu gimana. Nah, ketika ada arus laut terus di situ ada material-material, di situ bisa memungkinkan adanya proses terbentuk submarine canyon. Nah, terus di sini ada abyssal plain, berarti abyssal plain ini menunjukkan adanya runtuhan-runtuhan atau pengendapan dari si pelapukan atau penggerusan si tadi submarine canyon ini. Nah, submarine canyon kan ini membentuk suatu jurang kan. Nah, di situ akan ada yang hilang gitu. Nah, hilangnya ini biasanya diendapkan dan membentuk suatu abyssal plain. Nah, di sini ada yang namanya turbidity current. Turbidity current ini seperti yang saya bilang, ada beberapa arus yang mekanismenya di situ merupakan arus bawah laut eh yang di situ bisa membuat beberapa proses baru gitu. Nah, seperti misal ada di situ material-material yang terbentuk, terus di situ ada terbentuklah turbidity current. Ketika terbentuklah turbidity current, maka di situ akan ada arus yang tidak teratur. Ketika ada arus yang tidak teratur, maka di situ akan terbentuk beberapa morfologi-morfologi. Begitu. Nah, ini turbidity current merupakan grid meshes of sediment laden weather that are downhill bergravitasi. Jadi karena adanya gravitasi, terus karena adanya sedimentasi tadi yang terbawa, di situ terbentuklah arus-arus laut dalam yang tidak terkontrol atau arus bebas. Nah, untuk morfologi atau kenampakan dari batimetri mengenai eh, bawah laut. Jadi kalau kita bisa lihat nih, kita bisa lihat di situ ada pulau. Nah, setelah pulau itu akan ada gambar-gambar seperti ini. Jadi ada eh, transisi antara di situ pulau dengan samudra. Nah, ini continental continental shelf, terus ada continental slope, terus di situ ada dasar samudra baru dasar samudra begitu. Hmm. Ini ada contohnya di sini ada Santa Monica. Terus ini yang di daratan ada Los Angeles, terus ada Long Beach, terus ada Newport Beach. Untuk kenampakannya sendiri seperti ini ya, teman-teman. Nah, terus ada aliran di bawah laut. Teman-teman pernah tahu kalau ada bahwasannya ada fakta aliran yang ditemukan di bawah laut. Jadi kalau teman-teman bayangkan di dasar laut itu sebenarnya enggak yang merupakan genangan air tenang biasa. Namun perlu diketahui juga di situ pernah ditemukan oleh salah satu peneliti atau salah satu ilmuwan dia menyelam. Terus setelah menyelam di bawah laut itu dia menemukan bahwasannya ada aliran. Di situ ada terumbu karang, terus di situ ada aliran air berbeda. Nah, bisa jadi di situ merupakan aliran air yang memiliki
perbedaan antara air yang di atasnya gitu. Makanya kenapa terbentuk di situ ada aliran-aliran baru yang tidak termasuk kepada aliran-aliran samudera itu sendiri. Nah, untuk tempatnya itu berada di North Atlantic atau Atlantik Utara. Nah, untuk pergerakan ini seperti ini ya, arusnya ke sini, terus ada continental shelf, ada continental slope, ada epicenter, begitu. Nah, terus untuk pergerakan atau kecepatan arus aliran yang ada di bawah permukaan itu atau ada di dasar samudera itu seperti ini ya. Pertama itu ada bricks caused by earthquakes and landslide gitu. Jadi ada beberapa material yang di bawah itu bisa disebabkan karena adanya gempa, runtuhan gempa, dan juga bisa disebabkan oleh adanya longsor. Nah, untuk pergerakan sendiri itu biasanya yang cepat itu pada saat menuruni continental slope itu kecepatannya bisa hanya 1 jam. Namun nanti aliran itu akan menjadi 3 jam. Terus ketika sudah berada di deep sea floor atau lantai dalam samudera itu biasanya semakin lama bisa jadi 9 jam, 10 jam dan 13 jam. Nah, kita masuk ke Pacific Continental Margin atau batas benua Pasif. Nah, seperti yang sudah saya bilang bahwasannya pa, pa, Pacific Continental Margin atau batas benua pasif itu bisa terbentuk karena dia jauh dari proses tektonisme dan juga pergerakan lempeng atau baik itu juga tumbukan lempeng. Biasanya itu merupakan tidak berada di batas lempeng. Nah, misalkan gini kan, misal lempeng kan. Lempeng kita bulat gini. Nah, itu kalau misal di situ tuh ada samudera dan juga ada benua. Nah, perbatasan antara benua dan samudera ini berada di tengah-tengah lempeng ini. Nah, karena itu bisa dikatakan di situ batas benuanya merupakan batas yang pasif. Nah, passive margins are found on the edge of most landmass bordering the Atlantic Ocean. Untuk batas pasif sendiri itu bisa kita temukan dan kita bisa kita cari tahu landmass atau masa benuanya itu batasnya itu seperti di eh, apa namanya Samudra Atlantik. Nah, untuk apa namanya karakteristik dari continental passive margins itu pertama ada the continental ridge itu merupakan eh slope lies the continental ridge. Jadi di situ merupakan gimana namanya eh semua proses yang transportasi dari daratan itu ada di situ gitu. Continental ridge ini tidak terjal gitu. Nah, pertama ada tipe dari deposisi sendiri itu. Nah, deposisi itu memiliki beberapa tipe seperti adanya uh, turbidity current flowing down the continental slope and by contour currents flowing along the continental slope gitu. Jadi uh, adanya deposisi ini dia uh, tersebabkan atau dipicu oleh adanya arus turbidity tadi. Nah, arus turbidity tadi nanti tadi itu dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya flowing down dan juga ada current flowing along. Jadi ada yang namanya current ke bawah, terus ada yang memanjang gitu. Nah, yang ini eh eh, bisa kita identifikasi atau kita bisa simpulkan itu dari kenampakan-kenampakannya begitu. Nah, terus ada a contour current. Jadi ada garis di mana merupakan garis yang menyatakan kesamaan dari si arus itu. Dan pada arus bawah itu ada beberapa namanya aliran paralel yang mana di situ merupakan slopes of the continental margins. Jadi merupakan slope dari si batas benuanya begitu. Terus ada abyssal plain. Abyssal plain ini merupakan or very flat regions usually formed at the base of the continental range. Jadi di sini adalah daerah atau wilayah yang di situ merupakan daerah yang sangat luas yang bisa after atau
setelah adanya continental rise. Jadi continental rise terus di situ ada dari deposisi-deposisi itu terdeposisi secara luas dan membentuk suatu dataran, maka di situ disebut dengan abyssal plain. Nah, untuk formasi sendiri di sini disebutkan abyssal plain are formed of horizontal layers of sediment. Jadi di sini merupakan layer horizontal dari sedimen. Di situ bisa kita lihat, misal ada di waktu tertentu ada sedimentasi yang terbawa itu misal mineral-mineral A. Kemudian di beberapa tahun yang akan datang, terus ada sedimentasi lagi tertransport, terus itu membentuk suatu dataran lagi, melapisi tadi dataran lapisan A, dan di situ memiliki material atau komposisi yang berbeda, maka di situ akan membuat suatu layer atau lapisan. Terus tumpuk-tumpuk-tumpuk terus sampai di situ akan terbentuk suatu lapisan. The horizon, the horizon, horizontally layers. Terus ada di sini abyssal plain are the flattest feature on Earth gitu. They generally have slopes less than 1 banding 1000 gitu. Jadi lebih kecil dari 1 per 1000 gitu. Nah, kalau kita bisa lihat itu profil dari seismik yang menunjukkan adanya rekor dari abyssal plain itu kita bisa melihat dari sediment layers-nya. Nah, ini yang pertama ini ada air, terus ini si floor. Kan tadi kan seismiknya kan, terus dia udah mencapai ke dasar samudranya, terus ke bawah untuk catatan rekaman seismika ini seperti ini, layar dari sedimentasi abyssal plain. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, adanya endapan-endapan sedimen yang berbeda per tahun-tahun atau per waktu itu, dia akan bentuk suatu layer sedimen. Dan di sini kita bisa lihat dari hasil pengamatan para peneliti berdasarkan berdasarkan rekaman seismik. Ini ada batuan-batuan gitu ya, batuan-batuan, terus ada ini batuannya ini segini, terus dia ada deposisi dari sedimentasi yang terangkat. Terus kita akan membahas tentang continental active margin. Jadi ada batas benua aktif yang mana di sini sudah saya sebutkan berkali-kali bahwasanya ini merupakan batas pertemuan lempeng. Biasanya itu batas benua dan samudera itu bertepatan dengan batas lempeng. Yang mana di situ akan terbentuk proses konvergensi subduction dan membentuk beberapa aktivitas tektonik. Salah satunya adalah subduction. Nah, pada saat subduction atau pertemuan lempeng, di situ akan ada yang eh, menumbuk di bawah lapisan lain. Nah, pada saat menumbuk di bawah lapisan lain, itu akan ada suatu peleburan, yang mana pada saat peleburan ini akan ada terbentuk seperti adanya. Yang pertama adanya eh, palung laut, terus pada daratan di situ akan adanya namanya eh, asimilasi magma atau di situ akan ada yang namanya diferensiasi magma dan dari si lempeng yang menerobos ke bawah permukaan atau lempeng lain itu dia akan melebur. Ketika melebur, magma yang terbentuk ini akan mencari celah bagaimana dia bisa keluar dari permukaan bumi. Pada saat keluar permukaan bumi, dia akan membentuk suatu deretan-deretan pegunungan serta akan membentuk deretan-deretan bebatuan. Bahkan di situ akan ada suatu wilayah yang di situ merupakan percampuran dari semua bentuk batuan, yang mana dalam magma itu akan ada beberapa batu yang terbentuk, baik itu dari batu beku, batu sedimen, dan apa namanya batu metamorf. Yang mana kalau kita ulik lagi proses dari pertemuan lempeng itu, kita bisa lihat yang namanya atau kita bisa ulik nih proses batuan yang mana batuan itu terbentuk dari magma. Nah, magma ini pertama akan membentuk suatu menjadi batuan beku. Nah, dari batuan beku ini bisa menjadi batu sedimen dan batu metamorf. Nah, batu beku ini terbentuk karena adanya proses kristalisasi, kristalisasi mineral yang mana sebelum menjadi batuan ini akan terbentuk suatu mineral. Mineral ini merupakan suatu zat kimia yang terbentuk secara alami dan terbentuk tanpa adanya batuan biologis gitu. Nah, dari mineral-mineral ini kemudian akan membentuk persatuan dan kemudian akan membentuk suatu batuan yang mana batuan beku ini akan terbagi lagi menjadi batuan beku dalam, batuan beku gang dan juga batuan luar. Nah, batuan beku dalam ini biasanya dicirikan oleh bisa dibagi jual juga dia apabila dia eh,
menyempurna, kristalnya sempurna, maka dia akan membentuk suatu kristal-kristal dengan kristal yang baik begitu. Nah, namun ketika dia eh mengkristal dengan kristal sebagian, maka dia akan membentuk kristal dengan yang butuh adanya pengamatan menggunakan mikroskop. Gitu. Kemudian ada yang namanya batuan beku gang atau batuan beku korok. Di situ kemudian dia hanya berada di tengah. Terus ada batuan beku vulkanik, yang mana dia terbentuk batuan setelah mencapai atas permukaan bumi begitu. Itu untuk batuan beku. Kemudian dari batuan beku-beku ini dia akan mengalami beberapa proses eh eh, erosi, pelapukan dan sebagainya, weathering and erosion. Kemudian dia akan membentuk suatu sedimentasi dan terbentuklah suatu batuan sedimen. Nah, dari batuan sedimen ini dia akan bisa menjadi batuan metamorf eh, seperti batu bara yang nanti akan menjadi ini gitu. Terus kalau misal batu beku itu juga bisa menjadi batuan metamorf seperti seperti batuan gneiss gitu. Nah, itu untuk sedikit tentang batuan. Gitu setelah membentuk batuan maka itu akan berbentuk deretan pegunungan. Nah, pada saat batas pertemuan lempeng antara samudra dan benua itu akan membentuk suatu deretan pegunungan aktif seperti yang sudah dicontohkan di negara kita sendiri, yaitu ada di barat Sumatera dan juga ada di selatan Jawa. Di situ merupakan proses dari eh, pertemuan lempeng antara ocean crust dan juga continental crust. Nah, kembali lagi kepada batas dari benua itu yang aktif tadi, yang merupakan proses dari tektonik. Yang pertama itu ada ocean trends. Seperti yang saya sudah bilang, bahwasannya hmm, palung, palung samudra itu terbentuk tadi karena adanya zona di mana keras atau apa namanya kerak itu menunjam ke bawah. Nah, pada saat menunjam ke bawah, kan otomatis ada suatu apa namanya kedalaman yang dia makin mendalam karena adanya proses menunjang ini. Misalkan gini kan, terus nah yang tajam ini yang merupakan lancip ini dia merupakan trench gitu, ocean trench. Dia bisa mencapai 8 sampai 10 kilometer dan kemiringannya ini 4 sampai 5 upper part depending to 10 to 15 or even more near the bottom of the trench. Jadi dia bisa sampai 10 sampai 15 derajat. Nah, biasanya asosiasi dari palung ini dia merupakan sebuah dari gempa bumi yang di situ merupakan beneath dari zona seismik. Seperti yang di gambar 7 ini. Oh, di chapter 7 mungkin nanti kita akan jelas di situ. Jadi ini gambaran-gambaran dari ini ya kalau kita amati ini merupakan batas benua aktif gitu. Ya, jadi ini adalah ring of fires. Adalah pertemuan subduction. Mana di sini akan ada terbentuk banyak banget pegunungan aktif dan juga proses gempa bumi. Nah, ini pertama ada di Indonesia, negara kita sendiri. Ada Palung Jawa, terus palung terbesar di dunia adalah Palung Filipina. Terus ada di Jepang ada Ryukyu Palung. Terus ini beda ding, beda. Sorry. Di sini ada Palung Filipina. Terus ada Palung Mariana, Palung terbesar. Terus ada Yep, ya ada Palung Yep. Terus ada Palung Bougainville. Terus ada Palung Tonga, ada Palung Thermodeskrens. Terus ada Palung Peru dan Chili. Terus ada Scotia Palung dan juga ada Puerto Rico Palung, Mid Amerika Palung, dan ada Palung Kasedia dan ada Palung Aleutian. Ini disebabkan karena lempeng yang ada di sini dia bergerak menunjam semuanya kepada benua ini sehingga terbentuklah palung-palung ini yang merupakan salah satu batas dari benua aktif itu sendiri. Nah, untuk proses trenchnya ini sendiri itu sudah saya tadi kan ada ini kan pertemuan nih lempeng samudra dan lempeng benua. Nah, si lempeng benua karena dia memiliki densitas berapa kemarin? 3. Lebih besar daripada lempeng benua yaitu 2,8. Maka dia akan menunjam ke bawah. Nah, pada saat menunjam ke bawah ini dia akan
ada gesekan dan juga ada proses yang namanya upper part of a beneath zone of earthquakes. Nah, di sini akan ada terbentuk dari bagian atas of a beneath, zona beneath eh, gempa bumi. Oke. Kemudian ada the Mid-Oceanic Ridge. Mid-Oceanic Ridge ini merupakan jembatan tengah samudra atau apa namanya? Ya, pokoknya Mid-Oceanic ini terbentuk karena adanya proses divergensi antar lempeng. Nah, untuk itu maka akan ada terbentuknya early valley atau eh nah, apa sih namanya? Daratan yang di situ merupakan daratan perpisahan antar lempeng. Nah, untuk Mid Ocean di sini kalau judulnya ada pertama ada Indian Ridge, terus ada Atlantic Ridge, terus ada East Pacific Ridge dan ada Atlantic Ridge. Jadi di sini tuh akan ada Array Valley karena dia misalnya ini kan perbatasan lempeng kan. Nah, si lempeng ini bergerak yang ini ke kiri, yang ini ke kanan sehingga akan terbentuk suatu Mid Oceanic Ridge. Nah, terus geologi activity on the ridge. Jadi ada aktivitas apa aja sih? Aktivitas geologi apa aja yang ada di ridge itu? Nah, aktivitas yang pertama itu akan ada yang namanya terbentuk eh, kristalisasi magma di deretan itu. Kemudian akan ada terbentuk batuan-batuan baru. Semakin atau seiring dengan bertambahnya waktu kan itu akan melebar. Dan melebar ini dia akan terbentuk beberapa waktu eh dan akan ada terbentuk batuan-batuan baru. Sehingga nanti di situ juga kita bisa amati rekaman magnetik bumi dari si batuan yang baru keluar itu. Nah, aktivitas geologi juga yang di situ akan ada terbentuk erupsi basal. Jadi, kalau misal magma terus terkristalisasi atau terbentuk pada dasar samudra, maka di situ sifat dari batuan karena magma tadi itu akan terbentuk sifat basal. Jadi, kalau misal teman-teman lihat ada basal di permukaan, maka itu merupakan hasil dari proses di bawah samudra dalam. Nah, kenapa kok bisa ditemukan di permukaan? Karena adanya suatu pengangkatan uplift atau segala macam aktivitas tektonik yang di situ membutuhkan waktu yang sangat luas. Tuh. Nah, basal erupsi ini dia merupakan hasil dari tadi penyebaran si lempeng itu. Nah, ini kalau misal kita mau amati lagi ya 3D-nya. Jadi Mid Oceanic ini nih terbentuk batu-batu baru yang semakin melebar gini, yang nantinya maka ketika di sini mencapai tingkat atau mencapai wilayah yang memiliki sifat konvergensi subduction, dia akan terus ya terus dan bahkan lama-kelamaan dia akan berubah lagi yang namanya struktur atau posisi dari si benuanya ini. Terus, nah ini merupakan gambar batuan yang ada di dalam dasar samudra. Sifatnya basal. Kenapa basal? Kelihatan ya ini gambarnya ini. Kalau misal warnanya ini kan warna center kan ya, center si penyelam. Ini tuh warnanya hitam. Nah, terus oh ya, saya juga menjelaskan bahwasannya misal ketika si magma dia mengalami pengkristalan di bawah laut, itu kan akan ada tekanan-tekanan dari berbagai arah kan. Nah, tekanan dari berbagai arah ini bisa membentuk struktur atau si struktur batuannya itu. Nah, biasanya struktur batuan yang paling kenal itu adalah lava bantal. Jadi atau pilau lava, dia terbentuk karena tekanan air yang dia menyebar atau tekanan yang abstrak itu. Jadi dia menekan tekan ke semua dari segala arah kan. Nah, dari segala arah ini maka terbentuklah kayak si bulat. Nah, makanya kenapa kalau misal ada tekanan arah itu akan membentuk suatu bentukan sempurna yaitu bentuk lingkaran.
Nah, ini seperti keterangannya ini merupakan pillow basalt, lava apa namanya bantal basalt bantal yang di sini ditemukan pada saat floor of the Rift Valley of the Mid-Oceanic Ridge gitu. Di Atlantik Utara, Samudra Atlantik Utara begitu. Oke, Man. Selanjutnya aktivitas biologi. Tadi kan kita udah bahas aktivitas-aktivitas geologi. Nah, kemudian kita bahas aktivitas biologis di bawah samudra, khususnya yang ada di seafloor sea breeding atau di mid ocean ridge. Nah, di sini eh, aktivitas biologinya adalah ditemukannya adanya eh eh, heat loving or the thermophilic bacteria normally reside beneath the sea floor but are blown out of the North Spring when it erupts. Jadi karena di situ banyak ya aktivitas magma, maka di situ tuh kayak adanya thermophilic bacteria. Jadi bakteri yang memang di situ memiliki adaptasi terhadap suhu termo atau perubahan perubahan yang disebabkan karena adanya tadi magma itu. Nah, karena di situ kan suhunya panas, merupakan magma-magma itu, jadi aktivitas biologinya merupakan aktivitas yang dia merupakan organisme yang eh apa namanya? Yang bisa hidup pokoknya surrounding the hot springs gitu. Nah, the exotic organisme yang eksotik itu bisa salah satunya ada shells, ada crabs, ada starfish, ada giant white, ada clams and giant tube worms are able to survive toxic chemical. Jadi kan karena dia tadi pengkristalan terus adanya proses keluarnya keluarnya magma gitu kan. Nah, di situ ya otomatis bioaktivitas biologinya merupakan organisme-organisme yang tahan akan adanya eh eh, kimia toksik apa kimia toksik kimia gitu kan. Proses-proses kimia yang terjadi di situ gitu. Nah, contohnya ini yang pertama ada kepiting, terus eh, starfish, ada bintang laut, shells, giant white clams dan lain-lain. Figur 3,19. Nah, ini yang terbentuk ini kayak gini. Nah, nanti dulu. Simmons, Gayet, enak. Oh, ini belum. Jadi kan ini kan Rift of Fire, Rift Valley. Nah, dia kan mengeluarkan panas kan karena adanya naik si ini kan. Nah, terus maka di situ tuh organismenya adalah yang terbentuk nih kan hot springs and black smokers. Nah, ini asap asap hitam terus panas di situ juga suhunya. Jadi yang bisa aktif adalah kayak gini nih ada seperti ini ada kepiting, ini kan ada kepiting, terus ada beberapa organisme lain gitu yang dia emang tahan. Terus selanjutnya kita bahas Simons, Gayet, and Seismic Ridge. Jadi Simon itu apa? Simon adalah pegunungan laut. Terus Guyot adalah terumbu karang yang tersingkap di atas permukaan laut. Terus ada Seismic Ridge. Jadi ada yang disebabkan oleh bukan karena adanya seismik. Kita langsung bahas aja. Yang pertama, yang pertama itu Buyot. Sorry, Guyot itu gunung. Guyot, oh iya ya. Yang terumbu karang tersingkap tuh apa? Oh ya. Jadi Guyot ini merupakan eh ini kan tadi kan ada proses eh hmm,
Oke, jadi di dasar samudra itu banyak terbentuk pegunungan yang tadi disebabkan oleh adanya Rift Valley. Nah, dari situ akan ada bentuk gunung-gunung. Gunung-gunung ketika dia mencapai batas permukaan maka dia dinamakan Simon, gitu kan. Ada juga sih yang eh, eh kalau yang ini nih seperti gambar ini, yang A ini Simonnya itu ketika dia mencapai batas permukaan maka yang di atas permukaan dinamakan island. Tapi pokoknya Simon ini merupakan ini kan gunung-gunung yang terbentuk karena di situ, Pak. Terus ada wave erosion karena adanya gelombang ini yang tadi island ini dia tererosi, kemudian datar kan. Nah, datarnya itu ketika sudah mencapai 10 dari meter di bawah permukaan maka dia eh, terus mengalami penurunan kan dia bisa dinamakan guyot. Itu untuk proses guyot. Di sini many of the guyots and simon on the sea floor are arranged in chains. Such volcanic chains, together with some other reds on the seafloor, are given the name as seismic reds. Jadi, ketika adanya di situ pertemuan dengan beberapa ridge of the di seafloor, itu bisa kita namakan dengan seismic ridge gitu. Nah, kemudian terumbu karang, reefs. Reefs adalah resistensi dari gelombang untuk koral, terus di situ alga ataupun organisme lain. Nah, karena mereka warm, shallow, sunlit weather that is allow as a sediment, they stand above the surrounding floor, which is often covered with sediment derived from a reef. Nah, di sini juga misal kita bisa lihat gambar. Ini merupakan tiga langkah atau tiga proses pembentukan atol. Nah, pada saat ada gunung nih, gunung di tengah laut, gunung aktif di tengah laut, kemudian si gunung ini dia banyak apa namanya, ditumbuhi terumbu karang di sekitar kaki gunung yang ada di permukaan. Nah, biasanya terumbu karang ini dia akan membentuk bulatan dan juga membentuk suatu lingkaran gitu. Nah, terus karena adanya aktivitas eh, bawah laut subsidence, karena tadi yang udah tadinya aktif mati terus meletus dan segala macam pokoknya hilang gitu kan. Namun si terumbu karang ini tidak hilang karena dia sudah membentuk suatu eh, formasi gitu, bulatan ini. Nah, ketika hilang ini bisa kita namakan dari si bundaran-bundaran ini dinamakan atol. Ini untuk contoh nyatanya. Nah, ini tuh merupakan tadinya segini gunungnya. Tapi karena adanya subsidence dan segala macam, maka dia yang di sini udah nggak ada gitu tersisa ini dan ya dia masih ada terumbu karangan. Ini namanya atol. Terus ada yang namanya sediment of the seafloor. Nah, sedimen ini bisa kita kelompokkan, klasifikasi menjadi terigenic sediment, pelagic sediment, dah itu. Yang pertama, terigenic sediment ini merupakan perjalanan sedimen dari eh, untuk ke dataran samudra. Nah, the sediment that makes up the continental rest, the abyssal plain, is mostly terraces and apparently has been deposited by turbidity currents or similar process. Nah, ini tuh karena disebabkan karena adanya arus turbidity currents, arus turbidity dan juga adanya proses lain. Terus ada pelagic sediment, yang mana pelagic sediment ini merupakan yang dia membutuhkan waktu lama gitu dalam proses deposisinya karena dia untuk membuat si sedimen-sedimen ini memiliki fine grained atau eh, bundaran atau yang sempurna gitu. Nah, pelagic sedimen ini biasanya dikaitkan dengan proses-proses organisme. Nah, gini untuk pelagic sedimen sendiri itu karena adanya methylation threads, terus di situ ada pelagic sedimen yang disebabkan oleh adanya beberapa organisme. Terus ada oceanic crust and ophiolite. Nah, kerak samudra itu merupakan kerak yang memiliki sifat basalt atau
karena disebabkan tidak banyaknya variasi, variasi dari proses keluarnya magma dan proses tektonik lainnya begitu. Nah, opioid sendiri itu merupakan batuan yang dihasilkan dari proses itu tadi, yang disebutkan atau terbentuk karena adanya tadi proses tektonik dan juga proses pengkristalian yang ada di bawah samudra. Nah, kita bisa lihat nih, yang pertama gambar A itu merupakan compression of oceanic crust and opulent sequence. Nah, yang A ini merupakan struktur dari kerak samudra, terus determined from seismic studies and drilling. Gabbro and ultramafic rock drilled and dredged from seafloor fault block may be from layer 3 and the mantle. Nah, jadi mantle di sini nih, ini kan 7 kilometer kan di samudra. Nah, di bawah di mantelnya itu kita belum ketahui nih. Pokoknya dia tuh sifatnya ultramafic kan. Nah, terus ada batas mahorofikik. Nah, di atasnya ini belum diketahui adanya eh struktur batuan apa. Tapi di atasnya ini adanya intrusi dari gabbro. Terus di sini ada pilau basalt, terus ada sedimendex dan di sini ada sedimentasi laut itu sendiri. Terus untuk yang gambar B, ini adalah merupakan tipikal ophiolite yang mana dia sudah dicari dihasilkan dari range mountain, dari apa namanya? Garis apa namanya? Pegunungan yang ada di eh, land apa daratan gitu. Nah, thickness is approximate, sequence is usually highly fault. Nah, gitu. Jadi ini tuh kayak udah apa namanya? Kan sorry, sudah diketahui dari yang namanya lapisan-lapisannya. Yang pertama itu ada ultramafic rock. Biasanya ini kan ini tuh ada gabber intrusion, terus ada pillow basalt, seed dikes, thin bedded karst. Nah, ini udah diketahui karena apa? Karena memang dia terbentuk dari hasil sedimentasi gitu kan. Dan dia dekat dengan daratan. Nah, kemudian ini untuk opioid sendiri ya. Opioid ini gambarnya kayak gini ya, kalau nggak salah, kurang lebihnya. Ini hijau gitu warnanya, opioid sifatnya basal gitu. Begitu. Terus ada the edge of seafloor ya. Eh, jadi ada yang namanya edge of the seafloor. Ada tahun di mana lantai samudera gitu. Nah, untuk geologi dari laut itu sendiri, itu kita bisa lihat ya dari perjalanan tahun ke tahun yang ada di dasar samudera. Nah, biasanya itu kita amati atau para peneliti amati itu dari yang namanya data atau pendataan isostasi. Apa? Oh, isostasi, isotop, isotopnya, pendataan isotopnya, yang mana dari batuan itu kita bisa ambillah misal salah satu sampel batuan, terus kita amati isotopnya dari si batuan ini, terus kita cocokkan dari data-data isotop gitu. Nah, sedimen, kalau kalau sedimen itu bisa kita ketahui dari fosilnya. Biasanya di dalam sedimen itu ada fosil, yang mana fosil itu bisa kita identifikasikan berdasarkan umur. Nah, biasanya proses-proses ini tuh bisa sampai 200 juta miliar tahun. Terus ada the true only forks and sediment from the deep too. Begitulah ya. Dan batuan sedimen itu biasanya ditemukan kalau yang di dasar samudra itu antara zaman Mesozoikum dan Kenozoikum awal. Terus kalau yang udah ya gitu, ada juga ditemukan ya kalau itu tuh adanya formasi dari batuan yang ditemukan di era Paleozoikum dan Prakambrian. Precambrian rock continental or more than 3 miliar tahun maybe, and a few or almost 4 miliar tahun gitu. Jadi dari dasar samudera itu bisa kita temukan, bisa kita simpulkan bahwasanya bumi ini sudah terbentuk 4 atau 3 sampai 4 miliar tahun dari pendataan
batuan itu begitu. Terus ada yang terakhir adalah the sea floor and plate tectonic. Nah, dasar samudra ini jelas sudah menunjukkan bahwasannya menjelaskan atau mendukung adanya teori tektonik lempeng. Nah, seperti tadi lah ya, kita sudah mendeskripsikan adanya apa namanya mid-oceanic threats dari Valley, terus adanya apa namanya batas benua aktif, batas benua pasif gitu kan. Itu udah cukup gitu men- menunjukkan bahwasannya si lempeng ini saling bergerak gitu kan. Dari yang tadinya saling menyebar, terus si arahnya ini kan otomatis ketemu lagi gitu, terus bertemu, terus di situ akan ada subduction. Nah, subduction itu sendiri juga bisa mengidentifikasi kenampakan-kenampakan baik itu yang muncul di daratan maupun yang muncul di samudra itu sendiri. Ya, iya sendiri. Oleh karena itu, ilmu ini tuh cukup kompleks. Kalau dibahas ini sangat menarik ya teman-teman. Karena waktu kita cuma 1 jam, mungkin cukup sekian ya. Kalau misal masih banyak kekurangan, jujur saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kita bisa bahas selanjutnya. Kalau misal kita ada bahasan yang kurang pada chapter ini, kita bisa bahas di chapter keempat. Tunggu dan tonton video saya. Eh, Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifa Estiawan dengan NRP 021.